Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pembelajaran kita ekonomi. Materi kita kali ini berjudul persamaan dasar akuntansi. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah membaca e-modul dan memperhatikan PowerPoint tentang materi konsep persamaan dasar akuntansi melalui e-learning, kalian dapat mengidentifikasikan konsep persamaan dasar akuntansi dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca e-modul dan memperhatikan PowerPoint tentang materi analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi melalui e-learning, kalian dapat mendiferensiasikan transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi dengan tepat. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita yang pertama, yaitu konsep persamaan dasar akuntansi. Rumusan yang harus kalian ingat adalah aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Sekali lagi, rumusan yang harus kalian ingat tentang konsep persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Sekarang kita akan melihat pengertian dari masing-masing unsur di dalam rumusan persamaan akuntansi ini. Yang pertama adalah aset, yaitu sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk aliran kas atau setara dengan kas. Kita sebut juga sebagai harta. Yang kedua adalah liabilitas, yaitu pengorbanan ekonomis yang harus dipenuhi oleh perusahaan pada masa yang akan datang sebagai akibat dari kegiatan usaha. Yang ketiga adalah ekuitas, yaitu hak residusial atau aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas, atau kita sebut juga dengan modal pemilik. Baiklah, kita akan menelaah lebih dalam tentang aset. Yang pertama, yang tergolong aset lancar, yaitu aset yang mudah diuangkan dan umur pemakaian aset kurang dari 1 tahun. Yang kedua, investasi, yaitu sejumlah harta perusahaan yang diinvestasikan pada perusahaan lain atau dalam bentuk surat berharga dengan tujuan memperoleh keuntungan. Yang ketiga, aset tetap, yaitu aset perusahaan yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun dan dapat digunakan berkali-kali. Yang keempat, aset tetap tidak berwujud, yaitu aset perusahaan yang tidak tampak wujudnya, tetapi memiliki nilai ekonomis bagi perusahaan dalam jangka panjang. Yang kelima, yaitu aset lain-lain, merupakan aset perusahaan yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap ataupun aset lancar. Selanjutnya adalah liabilitas atau liabilities. Itu terbagi dua. Yang pertama, liabilitas jangka pendek, yaitu utang atau kewajiban yang harus segera dilunasi paling lambat dalam 1 periode akuntansi atau 1 tahun. Yang kedua, liabilitas jangka panjang, yaitu utang atau kewajiban yang waktu pelunasannya lebih dari 1 periode akuntansi, berarti lebih dari 1 tahun. Selanjutnya adalah analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan akuntansi. Ada beberapa tahap yang akan kita lakukan. Pertama, yaitu menelaah jenis-jenis transaksi keuangan. Yang kedua, melihat bagaimana pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi. Yang ketiga, barulah kita sampai kepada pencatatan transaksi ke dalam persamaan akuntansi. Ya, kita akan melihat satu persatu.
Jenis-jenis transaksi keuangan. Nah, kita akan melihat apa saja jenis-jenis transaksi keuangan. Yang pertama, menurut lingkupnya. Nah, ini ada dua, yaitu pertama transaksi internal, yaitu transaksi yang terjadi pada lingkungan perusahaan sendiri. Contohnya, pemakaian perlengkapan, penyusutan aset tetap. Yang kedua, transaksi eksternal, yaitu transaksi yang terjadi dengan pihak luar perusahaan. Contohnya pembelian perlengkapan, pembayaran beban, penjualan produk perusahaan gitu ya. Kemudian jenis transaksi yang kedua yaitu menurut sumbernya. Yaitu ada dua juga. Yang pertama transaksi modal, yaitu transaksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada modal perusahaan. Misalnya setoran modal, pengambilan pribadi pemilik gitu ya. Yang kedua, transaksi usaha. Transaksi yang terkait dengan usaha perusahaan, misalnya pembelian aset lancar, pinjaman bank, dan sebagainya. Setelah tahap jenis-jenis transaksinya kita pahami, maka kita akan masuk ke langkah yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi. Ya, yang pertama, bagaimana perubahan aset diikuti dengan perubahan aset lainnya pada nominal yang sama. Ya, ini adalah pengaruhnya terjadinya perubahan aset, kemudian aset yang satu kemudian diikuti dengan perubahan aset lainnya pada nominal yang sama. Ya, ini salah satu bentuk pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi. Kemudian yang kedua, perubahan aset diikuti dengan perubahan liabilitas atau sebaliknya pada nominal yang sama. Yang ketiga, perubahan aset diikuti dengan perubahan ekuitas pemilik pada nominal yang sama. Yang keempat, perubahan aset diikuti dengan perubahan piutang dan ekuitas pemilik modal pada nominal yang sama. Mudah-mudahan kalian sudah cukup memahami bagaimana pengaruh-pengaruh transaksi yang terjadi di dalam persamaan akuntansi, sehingga untuk tahap selanjutnya kalian akan lebih mudah, ya. Oke, kita sudah sampai kepada tahap pencatatan transaksi ke dalam persamaan akuntansi. Nah, beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum melakukan pencatatan transaksi ke dalam persamaan akuntansi. Oke, yang pertama adalah kita siapkan dulu tabel atau format persamaan akuntansi yang diperlukan. Yang kedua adalah tulis judul di atas tabel persamaan akuntansi yang memuat nama perusahaan, persamaan akuntansi, dan tanggal periode akuntansi. Yang ketiga, tulis pada setiap kolom tabel mulai dari tanggal, jenis aset, jenis liabilitas, ekuitas pemilik, dan keterangannya. Yang keempat, identifikasi setiap transaksi dan tentukan pengaruhnya terhadap aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik. Yang kelima, catat pada tabel persamaan akuntansi di kolom yang sesuai dengan pengaruh transaksi. Yang keenam, untuk mengetahui keseimbangan persamaan akuntansi, jumlah aset atau harta harus sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas pemilik. Hal ini untuk mengontrol kita bahwa apa yang sudah kita masukkan ke dalam pencatatan transaksi persamaan akuntansi ini sudah tepat. Ingat di rumusan awal kita yang sudah kita bahas tadi bahwa rumusan kita adalah aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Baiklah, untuk contoh kasus dan bagaimana cara kita mengerjakan dan memasukkan transaksi ke dalam persamaan akuntansi, kita lihat yang pertama ini contohnya adalah pemilik menyetorkan modal. Ya, contoh kasusnya adalah Ainun menyetorkan uang tunai sebagai modal awal salon cantik sebesar 20 juta rupiah. Maka analisisnya adalah bertambahnya aset perusahaan pada kas senilai 20 juta rupiah dan di sisi lain modal bertambah dengan nominal yang sama. Ya, tadi kita ada tahapan pencatatan yaitu siapkan tabelnya, kemudian kita berikan judul ya seperti ini. Kemudian baru kita isikan pengaruh dari kasus tadi ke dalam tabel. Seperti ini. Oke, kita lihat di sini bahwa aset, yang sini asetnya adalah kas jenisnya, dan ekuitas pemilik modal di sana bertambah, sama-sama bertambah
dengan nominal yang sama. Dan saldo akhirnya adalah sama-sama 20 juta rupiah. Jadi di sisi aset sama dengan jumlah liabilitas tambah dengan ekuitas. Oke, kita lihat untuk jenis transaksi yang berikutnya. Transaksi yang berikutnya adalah perolehan pinjaman. Nah, apa contoh kasusnya ya? Kita lihat di sini salon cantik meminjam uang pada bank senilai 50 juta rupiah. Bagaimana analisisnya? Jumlah kas bertambah sebesar 50 juta rupiah dan di sisi lain akan muncul utang bank senilai 50 juta rupiah. Jadi bentuk tabelnya seperti ini ya tadi. Saldo akhir di transaksi sebelumnya menjadi saldo awal di transaksi berikutnya. Ya, kita masukkan ya kegiatan yang kedua yaitu 50 juta di aset kas ya, kemudian bertambah, kemudian di liabilitas utang bank jenisnya itu juga bertambah. Maka kita buatkan saldo akhirnya menjadi ya di sisi kas menjadi 70 juta, di liabilitasnya menjadi 50 juta dan ekuitasnya 20 juta. Kita lihat di sana jumlah aset sama dengan jumlah liabilitas ditambah dengan ekuitas, yaitu sebesar 70 juta. Untuk transaksi yang selanjutnya, yaitu transaksi pembelian alat facial. Nah, di sini dibeli alat facial senilai 15 juta rupiah secara tunai. Maka analisisnya adalah jumlah kas berkurang senilai 15 juta rupiah dan aset di sisi lain akan bertambah berupa alat facial senilai 15 juta rupiah. Ya, ini contohnya. Ini tadi ya saldo akhir menjadi saldo awal di transaksi yang berikutnya. Kemudian kita masukkan nominalnya ya, lihat di sini. Alat facialnya bertambah, kasnya berkurang. Tetapi nanti hasil akhirnya akan sama di sisi aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Oke ya. Selanjutnya transaksi pembelian perlengkapan. Nah, ini contoh kasusnya. Selama 1 bulan, salon cantik membeli perlengkapan seperti pentul, kantong belanja, buku nota, pena, roll print paper, dan lain-lain di beberapa tempat senilai Rp2.500.000 dengan pembayaran tunai senilai Rp1.500.000 dan sisanya kredit. Maka analisisnya adalah aset di sisi perlengkapan bertambah jumlahnya menjadi 2.500.000. Sedangkan kas karena tadi kita bayar dengan tunai maka dia akan berkurang senilai 1.500.000. Kemudian yang sisanya yang kredit tadi maka akan menambah jumlah utang usaha sebesar 1 juta rupiah. Maka kita lihat bagaimana cara pencatatannya ya. Di sini ya, kita lihat di sana di kolom kas berkurang sebesar 1.500.000, kemudian di bagian perlengkapannya bertambah menjadi 2.500.000, kemudian di bagian liabilitasnya bertambah sebesar 1 juta, maka nanti hasil saldo akhirnya akan sama dari sisi aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas ya. Oke, yang kasus berikutnya. Untuk jenis transaksi pembayaran hutang. Nah, ini ya. Contohnya, salon cantik melakukan pembayaran utang usahanya senilai Rp500.000 atas pembelian perlengkapan. Nah, analisisnya yaitu jumlah kas akan berkurang senilai Rp500.000 karena kita membayarnya dengan tunai. Kemudian utang usahanya pun akan berkurang ya setelah kita bayar senilai Rp500.000. Bentuk pencatatannya adalah sebagai berikut. Ini dia. Ya, lihat perubahan-perubahannya dan kita cek lagi nanti di akhir bahwa jumlah aset itu akan sama dengan jumlah liabilitas ditambah dengan jumlah ekuitas. Untuk transaksi berikutnya adalah penerimaan pendapatan. Nah, untuk penerimaan pendapatan, ini ya contoh kasusnya selama 1 minggu,
salon cantik memperoleh pendapatan senilai 5 juta rupiah. Yang diterima tunai senilai 4 juta rupiah dan sisanya kredit. Berarti kita akan melakukan penerimaan dengan dua jenis ya. Maka analisisnya adalah jumlah kas bertambah senilai 4 juta rupiah dan piutang usaha pun bertambah senilai 1 juta rupiah. Ya, karena yang hutang itu adalah orang lain kepada kita, maka kita sebut sebagai piutang usaha. Oke, bentuk pencatatannya adalah sebagai berikut. Ini dia. Oke ya. Oke, kita lanjut untuk Oke, kita sampai ke contoh transaksi kita yang terakhir, yaitu pembayaran beban. Di sini contoh kasusnya adalah selama bulan ini beban yang dibayarkan adalah gaji karyawan senilai Rp3.500.000. Kemudian biaya listrik dan telepon senilai Rp1.500.000 dan biaya lain-lain senilai Rp500.000. Nah, bagaimana kita menganalisisnya? Yang pertama di sini kita lihat jumlah kas berkurang senilai Rp5.500.000. Hal ini berdasarkan penjumlahan beban-beban yang dikeluarkan secara tunai. Ya, kemudian untuk beban-beban yang dikeluarkan itu juga akan mempengaruhi modal dengan nominal yang sama. Nah, bentuk pencatatannya adalah sebagai berikut. Ya, seperti ini. Ya. Dan hasil akhirnya seperti ini. Nah, kita harus pastikan juga bahwa sisi aset jumlahnya akan sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas, gitu ya. Oke, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian cukup memahami. Jikalau ada yang belum kalian pahami atau kurang mengerti, silahkan kalian ulangi kembali untuk menonton video ini dari awal. Namun jika memang ada yang ingin kalian tanyakan tentang materi kita ini, silahkan kalian menanyakannya langsung kepada saya melalui timeline e-learning kita. Oke? Ya, tidak ada hal apapun yang tidak dapat kita lakukan jika kita terus berusaha dan mencoba. Baiklah anak-anakku, demikian video kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.